Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Ali Imran ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wa liya'lamal mu'minin. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mari lu ngaji cicing wae. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi afwahihim ma laysa
anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Ngawihan deui ayat 1:65 1, 2, 3. Awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u walu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Awalamma apakah ketika asobatkum kena kepada kalian menimpa kalian musibatun musibah qad sungguh asobtum kalian pernah menimpakan mithlaiha yang 2 kali lipatnya qultum kalian malah berkata anna hadza bagaimana mungkin ini bisa terjadi, mengapa ini begini. Musibah yang dimaksud adalah terbunuhnya 70 orang syuhada pada perang Uhud. Dan yang dimaksud menimpakan 2 kali lipat sebelumnya adalah pada perang Badar. Saat itu kaum muslimin membunuh 70 orang musyrik dan 70 orang musyrik ditawan. Ya, jadi ketika kaum muslimin gugur 70 orang dalam perang Uhud, kenapa merasa lemah? Kenapa merasa luhlah? Ya. Padahal 2 kali lipatnya pernah ditimpakan kepada perang Badar, yaitu 140 orang jadi korban, ya 70 mati, 70 ditawan. Jadi sebetulnya ini kalau pertandingan leg 1 leg 2 umat Islam masih menang,
ya, karena di leg pertamanya menang banyak, ya 140 korban. Jadi ketika umat Islam di perang Uhud 70 korban, itu masih belum kalah sepenuhnya, ya. Dan mengapa umat Islam bertanya anna hadza, ini nanti disebutkan di ayat selanjutnya, karena hasutan orang-orang kafir. Tuh kan kalah cenah gitu. Tuh kan coba kalau nurut ke kita, ngapain ikut perang? Dari awal juga sudah kita bilang jangan begini, ini salah strategi ini, ya. Jadi menyalahkan anna hadza. Qul jawablah huwa min indi anfusikum, itu dari sisi diri kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk memberikan kemenangan dan Allah pun berkuasa untuk memberikan kekalahan. Jadi artinya umat Islam diajarkan untuk siap menang, siap kalah, ya. Menang dari Allah, kalah juga dari Allah. Tapi selalu dalam kekalahan itu ada sebab. Sebabnya apa? Qul huwa min indi anfusikum. Kalah itu karena kesalahan diri kamu sendiri. Jadi di satu sisi kita harus menerima takdir dengan sabar, tapi di sisi lain wajib introspeksi. Kenapa ini kalah? Dan introspeksi itu nggak perlu dengan saling menyalahkan. Pertanyaan tadi anna hadza itu hakikatnya menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Jangan menyalahkan pimpinan ketika pimpinan memang tidak salah. Introspeksilah, ini kenapa bisa begini? Dalam surat An-Nisa, wa ma asobatkum min hasanatin faminallah wa ma asobatkum min wa ma asobatka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kebaikan itu pasti dari Allah, karena kita nggak bisa mewujudkan kebaikan kalau Allah tidak menghendaki. Tapi kalau ada kejelekan itu pasti diri kamu sendiri. Jangan menyalahkan Allah, karena sebagaimana kita baca dalam doa wajah tu, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Allah itu hanya ada kebaikan, tidak mungkin ada kejelekan. Kalaupun ada kejelekan, yaitu akibat perbuatan ulah manusia sendiri. Dalam surat Ar-Rum, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu wa la'allahum yarji'un. Jadi kalau ada kerusakan, ada kekalahan, ya. Contoh sederhana di masjid nih, ada masalah, di madrasah ada masalah, ada problem, itu pasti karena kita. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu selalu menghendaki kebaikan buat kita. Cuma kalau kemudian berubah jadi jelek itu karena kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nikmat untuk satu kaum, ma di sana nikmat, hingga mereka mengubah nikmat itu sendiri menjadi siksa. Nu kuduna menang jadi eleh. Jadi nanti kalau Indonesia kalah dari Thailand, ya, di final, itu hakikatnya takdir Allah. Tapi akibat siapa? Nya akibat pemainnya sendiri. Nggak usah menyalahkan Sili Tuding, Sili menyalahkan, oh ini gara-gara si Sinteyong, cina nggak benar dan sebagainya. Udahlah, semua ini kesalahan kolektif, ya. Dalam surat Ibrahim, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum darul bawar. Allah itu selalu menghendaki kenikmatan.
cuma kemudian menjadi jelek itu karena mereka kufur nikmat, ya, tidak menerima. Nah, ini harus jadi rumus bagi kita sendiri ketika kita ada kegagalan, kekalahan, ya, ketidaksuksesan, introspeksi. Itu pasti dari diri kita sendiri dan dengan izin Allah, ya. Jadi tetap tawakal, tetap sabar. Apa yang dimaksud qul huwa min indi anfusikum? Ada dua penafsiran dalam konteks perang Uhud. Yang pertama, karena mengambil tebusan dari tawanan orang kafir, dan itu ditegur di surat Al-Anfal. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Enggak boleh seorang nabi mengambil tebusan dari tawanan perangnya sehingga dia berkuasa. Kan Nabi pada perang Badar belum berkuasa. Kenapa tawanan kemudian dibebaskan dan diganti dengan tebusan? Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Karena mengharapkan ya cenah mending dapat uang banyak, ya, buat perbaikan ekonomi, lalu dilepaskan musuh. Padahal harusnya niatnya selalu akhirat. Dan itu teguran sebetulnya nggak salah Nabi, karena memang belum ada syariatnya. Nabi kan belum tahu. Lalu rapat, cek Abu Bakar, itu yang 70 orang itu kan mau bagaimanapun saudara kita, dulur, nggak usah cenah bebaskan, cenah bayar tebusan. Tapi kata Umar bin Khattab, jangan, kalau nanti dibebaskan 70 orang ini, nanti tahun depan nyerang lagi, merangan deui. Tapi Nabi kan lembut, belum ada wahyu. Nabi memilih pendapat Abu Bakar. Ya udahlah, dulu orang tetelancek adi bebaskan ganti dengan tebusan. Nah, udah terjadi baru turun ayatnya. Jadi yang benar itu usulan Umar bin Khattab. Nah, itu menurut para ulama tafsir kesalahannya di sana. Kenapa yang 70 orang itu dibebaskan dan terbukti kemudian mereka nyerang perang Uhud? Ganti dari kesalahan 70 orang yang dibebaskan, maka gugurlah 70 orang kaum muslimin. Wallahu a'lam. Yang kedua, dan ini yang paling tepat sebagaimana sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, qul huwa min indi anfusikum itu adalah karena para sahabat yang melihat ghanimah kemudian mereka berlomba-lomba mengambil ghanimah dan melupakan posisinya, ya. Ini karena lupa mana bagian gelandang, mana bagian tengah, bertahan, striker, pandai kudu pas posisinya. Abai we saurang nya ngambai kuduna offset, ieu teu offset. Jadi we eleh. Itu yang dimaksud qul huwa min indi anfusikum. Jadi karena sahabat sebagaimana dijelaskan di ayat sebelumnya, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah, ya. Terbukti setelah melihat ghanimah sebagiannya ada yang masih menginginkan dunia dan sebagian yang tetap ingat akhirat jadi korban. Nah, itu qul huwa min indi anfusikum. Wa ma asabakum, dan apa yang menimpa kalian yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan yaitu perang Uhud, fa biidznillah, itu karena izin Allah. Jadi meskipun kesalahannya ada di manusia, tapi tetap ini ada di Allah. Karena banyak juga kan kesalahan yang tidak menyebabkan kekalahan, ya. Kaum muslimin ayawai kan manusia tempat salah, tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tidak dijadikan kalah, ya. Dalam semua pertandingannya, misalkan timnas Indonesia kemarin ketika Singapura, banyak kesalahan, cuma tadi keresakeun ku Allah eleh we. Jadi hakikatnya tetap fa biidznillah, karena izin Allah. Apa tujuannya? Waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu, agar Allah bisa membuktikan mana yang beriman dan mana orang-orang munafik.
Di ayat sebelumnya juga sudah disebutkan orang beriman itu beres perang Uhud tidur nyenyak meski sebentar. Sementara orang kafir terus gelisah, orang munafik terus menyalahkan. Kenapa kita begini? Ini gara-gara Nabi, salah posisi, salah strategi. Di ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Bisa dibedakan mana orang-orang yang munafik, mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang sabar, ya. Di sini Allah menegaskan ulang bahwa di balik kekalahan itu nanti bisa dibedakan mana orang yang beriman dan mana orang yang munafik. So, kita rasakan ya, di balik masalah, sebut saja konflik atau masalah yang ada di masjid, yang ada di madrasah, yang ada di pesantren, yang ada di RT, di RW, nanti bisa dicek mana orang yang betul beriman dan mana orang munafik. Orang munafik itu ngomong wungkul, loba wadul, janji wungkul, amanah khianat, ya. Di amanahan teu amanah. Jadi ngomong wungkul, nyalahkeun wungkul, tapi kerjanya enggak ada, ya. Ini juga orang-orang munafik di ayat ini. Jadi ketika itu ada nyalahkeun we gaweana tuh, wah ini enggak benar, ini enggak benar, padahal harusnya introspeksi. Kalau orang beriman di setiap masalah udah cukup introspeksi. Ini takdir Allah. Kalau orang munafik ambek-ambekan. Waqila lahum, sebelumnya sudah diomongkan kepada mereka, ta'alau qatilu fi sabilillah, ayo mari kita berperang di jalan Allah, awid fa'u, atau minimal kalian membela diri sendiri. Kalaupun tidak menyerang, ya di barisan depan, minimal di belakang membela diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, daripada enak orang kafir merangsek masuk Madinah lalu membunuh anak-anak dan keluarga. Minimal ngabela diri sorangan, cenah gitu. Qalu, orang-orang munafik itu malah berkata, lau na'lamu qitalan, kalaulah kami tahu akan perang, lattaba'nakum, kami akan mengikuti kalian. Ini sebetulnya dalil saja, sebagaimana nanti disebutkan di potongan ayat berikutnya. Jadi ketika Nabi menyiapkan pasukan, lalu kata Nabi, kita sambut di Bukit Uhud, lalu datang, nggak ada pasukan kaum musyrikin, karena belum datang, atau ambil jalan lain. Cek orang munafik, cek Abdullah bin Ubay, mana cenah? Jadi nggak perang itu? Kalau memang mau perang, kami ikut, kalau enggak pulang lagi. Nah, ini yang disebutkan ayat sebelumnya, idhammat ta'ifatan minkum an tafshala, sampai-sampai dua kampung yang ikut, ya, tapi kemudian diingatkan lagi oleh sahabat lain, hei, kalian kan mau perang membela agama Allah, kenapa kalian pulang? Pikir-pikir balik lagi. Nah, ini yang 300 yang Abdullah bin Ubay bin Salul itu kemudian pulang. Itu alasannya, lau na'lamu kita lalattaba'nakum. Ini mana katanya mau perang, enggak ada. Udahlah pulang lagi, cenah gitu. Hum lil kufri yauma idzin, mereka kepada kekufuran yauma idzin pada hari itu, aqrabu lebih dekat, minhum dari mereka, lil iman daripada keimanan. Jadi orang kafir itu ada keimanan, cuma mereka kalah oleh kekafirannya. Orang munafik itu ada keimanan, cuma karena keimanannya kalah oleh kekafiran, dan kemudian mereka pun kafir sesudah iman. Makanya di surat Al-Munafiqun, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, ya, iman dulu asalnya mah, tapi kemudian kafir. Dan kekafiran itu berawal dari pembangkangan mereka dalam jihad. Nah, ini hati-hati Pak ya, buat kita semua. Jihad itu ujian. Gara-gara kita gagal dalam jihad, bisa-bisa kafir. Banyak orang yang jadi barisan sakit hati, nyeri hati cenah ku DKM, setara ka masjid. Hati-hati ya. Itu ujian.
Apakah kita mau lebih dekat pada keimanan atau pada kekafiran? Sakit hati oleh anu, sakit hati oleh ini, ya, ponungus gitu. Hati-hati ya. Jadi kita harus lebih dekat pada keimanan, jangan kemudian lebih dekat pada kekafiran. Kalau lebih dekat kepada kekafiran, bisa-bisa nanti kesananya dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ini jihad. Ya, gara-gara tantangan jihad. Jihad dalam konteks kita kan ya jihad di masjid, jihad di RT, di RW, ya yang kecil-kecil. Jihad di organisasi, di yayasan Islam itu bagian dari jihad. Yaquluna bi afwahihim, mereka berkata dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Maksudnya hati mereka tahu bahwa orang kafir itu sedang menuju ke Madinah dan dipegat di bukit Uhud itu, mereka tahu bahwa mereka akan jalan ke Uhud itu. Cuma karena takut saja. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, ini memang bekas sebelumnya orang munafik. Ketika beres perang dan kemudian kalah, orang munafik yang 300 itu tuh kan kata kami juga, udah pulang jangan ikut perang, jadi we cenah mati. Coba nurut kaing cenah gitu. Tongkieu. Nah, ini kembali kemarin di ayat musyawarah ya. Kalau kita sudah musyawarah, sudah memutuskan, menang kalah serahkan pada Allah. Menang dari Allah, kalah yang bisa mendatangkan lagi kemenangan hanya Allah. Jadi menang kalah serahkan pada Allah. Jangan terprovokasi hasutan orang-orang munafik. Jadi kalau ada orang yang ketika dia usul, ketika musyawarah, menurut saya harusnya begini, lalu usulannya enggak diterima, lalu dia kemudian enggak ikut dengan barisan kita yang hasil musyawarah, bisa setuju, praktik kita yang hasil musyawarah betul kalah, betul gagal. Ini orang-orang ini pasti ngomong tuh kan, cek aing oge, itu menunjukkan dia orang munafik. Ya. Kalau dia orang Islam, orang beriman, dia akan empati. Aduh karunya teuing. Dan dia sadar bahwa kekalahan, kegagalan itu hakikatnya dari Allah, bukan dari omongan dia. Nah, kita pun yang kebetulan ada di barisan gagal hasil musyawarah, mun aya nu ngomong goreng patut gitu. Ya, mungkin di masjid di Jamiah mah kurang lah hiji dua. Tapi di dunia RT RW mah pebalatak nu ngomong. Kita jangan terhasut, terprovokasi oleh omongan orang-orang munafik itu. Kita ingat takdir Allah, fa biidznillah, ini semua karena Allah. Udah. Tong diwaro karena itu orang-orang munafik. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Nah, ini kemarin kita singgung ya, ikhwan itu saudaranya saudara yang bukan ikhwatul iman. Ya, ikhwan itu kebanyakan ikhwanus syayatin. Saudara, tapi saudaranya saudara setan gitu. Wa qa'adu, dan mereka duduk. Karena mereka kan maksud duduk itu enggak perang. Ya, di surat An-Nisa nanti ada la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairul darari wal mujahidun. Jadi qaidun itu yang tidak jihad. Dan mereka qa'adu duduk, tidak jihad, mundur. Lau ata'una, seandainya mereka taat kepada kita, tuh nya cek aing oge cenah. Coba nurut geus montong ngilu jihad. Makutilu, mereka tidak akan terbunuh. Ini kurang ajarnya orang munafik. Jadi dari awal sudah kita lihat, satu, menghasut hasil musyawarah. Ya, kan Nabi perang Uhud hasil musyawarah. Yang kedua, memecah belah kaum muslimin nih, umat Islam. Yang ketiga, ketika kemudian umat Islam kalah, ngomong di menghasut, menjelek-jelekan. Ini
akan selalu ada ya dalam dunia kita, ya dunia kehidupan kita, mau bertetangga, ber-RW, berjamiah, bermasjid, bermadrasah. Ketika kalah teh, wow, ada ngilu ngomong. Itu orang-orang munafik. Kul jawab, fadru'u, maka tolaklah an anfusikum, dari diri kalian, al mauta, kematian, in kuntum shodiqin, jika benar keadaan kalian orang-orang yang benar. Maksudnya, kalau memang ini kematian akibat perang, sok atuh kamu nggak usah perang selamanya dan kita lihat apakah kamu selamat dari mati. Kematian itu dari Allah, takdir Allah, bukan karena kalah perang. Maneh oge, kalian yang nggak ikut perang udah pasti bakal pae. Kalau memang kamu ya yang karena alasan jangan ikut perang nanti mati, memang kamu ketika nggak ikut perang mau mati. Mati mah pasti bakal terjadi, pae mah pasti bakal aya. Ya, jadi jangan menyalahkan perangnya, jangan menyalahkan jihadnya, jangan menyalahkan hasil musyawarahnya. Nah ini ayat-ayat ini Allah ingatkan kepada kita semua agar pertama kita tidak seperti orang munafik, ya, yang mengaitkan kekalahan dengan menyalahkan orang lain, orang-orang yang solih, hasil musyawarah dan sebagainya. Yang kedua, agar kita tidak terprovokasi oleh orang-orang munafik. Ketika kita kalah, ya sudah, terimakan. Mereka yang ngomong anggap anjing menggonggong kafilah berlalu, anggap anjing dengeteuing tajong we. Nah, ini betul-betul menjadi pelajaran akhlak bagi kita agar kita semua kuat di balik kekalahan dan kemudian bangkit. Dan ini terbukti nanti umat Islam kemudian tidak meratapi kekalahannya, tidak terprovokasi oleh orang munafik, justru semakin kuat dengan ayat ini, semakin yakin bahwa mereka beriman dan kemudian mereka bangkit sampai tidak pernah lagi kalah. Alhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.